kedua setelah pulang lebaran. Kondisi ini seperti ini terhitung dari kemarin menjadi kondisi hari kedua. Begitu membludaknya masyarakat untuk penertiban aktivitas kependudukan, terutama saat tahun ajaran baru berpengaruh besar terhadap kondisi ini. Dan untuk diketahui, ada kurang lebih 3 komponen atau soal yang membuat situasi ini begitu tinggi hadirnya masyarakat yang datang untuk pengurusan kependudukan. Yang pertama sekali akibat dari kurang lebih 1 minggu libur lebaran yang membuat begitu terbanyaknya masyarakat yang tertunda kepengurusan aktivitas kependudukan. Yang kedua, kita tahu bersama bahwa beberapa hari yang lalu atau minggu lalu itu ada pengumuman kelulusan sekolah lanjutan tingkat atas atau SMU, sekolah menengah umum, apa itu SMA maupun SMK, yang membuat banyak siswa yang telah mencapai usia 17 tahun dan juga yang berupaya untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi yang hadir dan datang untuk mengurus atas kependudukan, terutama KTP. Yang ketiga, terkait dengan banyak bantuan. Hargai orang juga yang bicara, toh. Iya, masa dari wireless nama wireless yang kecil, wireless di dalam kecil. Terkait dengan bantuan. Dan hal yang ketiga ini yang menjadi perhatian kita bersama bagi saudara-saudaraku yang saya hormati dan yang saya kasihi. Sesungguhnya yang berkaitan dengan bantuan ini ada cukup banyak waktu untuk kita mempersiapkan diri dalam hal kelengkapan administrasi kependudukan, terutama NIK yang lengkap, yang tidak bermasalah, dan lain sebagainya, dokumen-dokumen lain. Tetapi ini kondisi yang sering terjadi. Ketika dapat bantuan dulu baru bisa sibuk pengurusan itu. Dan melalui kesempatan ini saya berharap agar ketika sudah mencapai usia wajib KTP dan juga telah berkeluarga, segeralah mengurus seluruh administrasi kependudukan. Layanan administrasi kependudukan banyak di sini, bukan hanya 1 2, bukan KTP saja, bukan akta saja, bukan akta itu terdiri dari berbagai macam akta, akta nikah, akta meninggal, dan akta lahir. Begitu. Dan semuanya itu sumbernya adalah kartu keluarga. Silakan berurusan dengan itu. Begitu. Dari akumulasi 3 hal yang pokok tadi, mengapa kita harus berdesak-desakan di sini, saya minta dengan hormat, referensi cukup kemarin, target kemarin yang kami pelayanan menurut laporan dari staf saya kurang lebih 200 target yang kami capai kemarin.
Itu pun juga di luar jam kantor. Sampai dengan jam 6 baru saya pulang. Dari pagi. Begitu. Dari pagi sampai dengan jam 6. Itu sudah capai standar 200 kalau begitu. Dipahami sungguh, jam kantor saya sampai dengan jam 3. Evaluasi sementara saya tambah 2 jam begitu, sampai dengan jam 5. Target yang saya pasang mulai dengan saat ini 150. Berkaitan dengan masuk kategori 150, yang pertama urusan BPJS, yang kedua ini skala prioritas masuk, yang kedua urusan anak kuliah atau lanjut, yang ketiga bantuan ada klasifikasinya, bantuan yang terdesak dan bantuan yang masih butuh waktu. Untuk proses implementasi bantuan itu dibutuhkan dokumen-dokumen. Dan terkait dengan bantuan itu kami telah berkolaborasi dengan beberapa OPD, terutama dinas sosial, yang terus setiap hari melakukan koordinasi dan konsultasi berkaitan dengan penertiban administrasi kependudukan, terutama keaktifan NIK. Pertanyaan saya, dan ini soal saya mohon, ini sering terjadi, tolong persiapkan dirimu dari awal. Ketika dalam kondisi tertentu saat ini lalu baru kita urus. Saya berharap itu. Dan target yang 150 yang saya maksudkan ini kategori 3 ini silakan. Saya mau buka mulai besok, silakan daftar berdasarkan nomor urut. Mana staf yang bidang ini? Mana salah satu staf? Supaya dikenal. Tenaga administrasi. Ibu sekretaris di mana? Mana ibu sekretaris? Hari ini nanti kependudukan. Mohon untuk bisa merapat di pintu barat. Mana sah? Orang pertama gitu. Maju. Jadi dua. Ketiga. Kaitannya dengan yang target 150 untuk terhitung mulai besok, silakan mendaftar. Tidak berarti yang tidak mendaftar hari ini lalu terabaikan lanjutan. Jika ini diatur dengan baik dan kita taati berdasarkan nomor urut, tidak ada yang tertinggal. Kita tidak mungkin akan kembali lagi yang seperti dulu karena belum diatur seperti begini pelayanan. Sampai 2-3 minggu baru dapat hasilnya. Kalau diberi target 150 kaitannya dengan ini dia akan berkembang. Kalau semakin kurang, semakin kita tingkatkan pelayanan akan semakin kurang dan juga akan semakin longgar. Berapa memang kita punya masyarakat SPT? 317.222 itu data terkini. Tidak mungkin yang 317.222 ini lalu itu yang setiap hari datang. Paling tidak yang tidak datang, yang baru lahir, kemudian yang usia ber-KTP. Usia ber-KTP ada 2 kategori, yang telah menikah atau berkeluarga dan juga yang umur 17 tahun. Karena itu
saya mohon kepada Ibu Sekretaris agar mengkonsepkan pendaftaran melalui buku daftar, sehingga target kita setiap hari capaian 150 itu pada setiap hari kerja itu bisa berjalan dengan normal, pelayanan bisa normal kembali. Dan terakhir, saya berharap dengan hormat membantu saya agar sistem operasional pelayanan di kantor ini dia berjalan dengan sungguh, maka taatilah mulai dari loket, masuklah di dalam berkasnya, maksudnya bukan masuk dengan orangnya, selain yang perekaman. Setelah perekaman menunggu jadwal pengambilan. Begitu. Tolong tidak dipenuhi di dalam ruangan supaya staf ini bisa leluasa untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan tupoksi yang diberikan. Kalau adanya kebebasan di dalam, mana mungkin kalian mau demo juga sama saya sampai di DPR, tidak mungkin akan terjawab keinginan Bapak Ibu. Tidak akan mungkin siapapun. Kalau begini, ketidaktaatan kita. Gitu. Karena itu saya berharap kalaupun di antara kita ada media silakan, tetapi itulah kata saya, kata hati saya yang tulus. Sebaliknya saya minta kepada saudara-saudari Bapak Ibu untuk membantu saya juga tentang serapan pelayanan ini, mulai dari loket, kemudian diolah di dalam, ada 4 bagian di dalam ini, efektif 2, bidang capil yang menangani akta, kemudian yang menangani KTP, kartu identitas anak, dan juga kartu keluarga, ada yang bidang pendaftaran penduduk. Kepada teman-teman yang sering membantu saya pada setiap waktu dan kesempatan, saya berharap membantu saya juga apa yang saya katakan ini untuk ditindaklanjuti dengan baik. Dan kepada teman-teman media yang mungkin hadir di sini, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya berterima kasih sekali jika ini diakses dengan baik menjadi bagian dari saya berterima kasih untuk menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengikuti dengan baik dan menindaklanjuti dalam konteks pelayanan. Saya kira demikian saja penyampaian saya. Saya kembalikan. Terima kasih.